Hai, kami adalah Panic Button Android. Pelayanan publik merupakan suatu bentuk layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Mengingat pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, maka dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat. Dalam penyelenggaraan layanan publik yang baik dapat menciptakan kepuasan dari masyarakat sebagai pengguna layanan. Pemerintah dalam mewujudkan pelayanan publik yang baik dan berkualitas berusaha melakukan percepatan reformasi birokrasi dengan mendorong kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selain itu, Kementerian PAN dan RB juga telah menerapkan program Satu Instansi Satu Inovasi dengan melakukan kompetisi inovasi pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Kementerian PAN dan RB Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016. Panic Button Android merupakan inovasi di bidang pelayanan dan jasa yang akan berhasil dari segi kemampuan untuk meningkatkan kualitas penggunaan bagi publik. Inovasi ini dapat berguna untuk semua kalangan, terutama untuk menambah pengetahuan dan tentunya bagi para pekerja yang ingin menambah wawasan. Penelitian ini memiliki urgensi bahwa suatu pelayanan merupakan hasil inovasi dapat memperbaiki dan menciptakan pelayanan prima kepada masyarakat. Harus dapat dideskripsikan dari perspektif pelayanan prima itu sendiri dan dari perspektif masyarakat. Penelitian tentang inovasi layanan publik harus dilakukan karena jika tidak ada temuan dan rekomendasi dari penelitian, maka pelayanan kepada masyarakat tidak dapat berjalan secara optimal karena tidak sesuai dengan kebutuhan, keinginan, dan harapan dari masyarakat. Mahasiswa sebagai salah satu bentuk aspirasi rakyat dan juga dalam memenuhi tridharma perguruan tinggi yang berfungsi dalam pengabdian masyarakat, maka dari itu kami, mahasiswa dari Universitas Mulia Balikpapan, telah melakukan inovasi pelayanan Panic Button Android sebagai bentuk sarana panggilan bantuan serta pelayanan jasa secara cepat melalui sebuah smartphone Android. Inovasi ini berangkat dari adanya permasalahan yang pertama, minat baca yang kurang bagi kalangan muda, dan permasalahan kedua terkait dengan implementasi Creative Breakthroughs mahasiswa di Indonesia, tepatnya di Provinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, yang dinilai masih belum menyentuh keseluruhan lapisan masyarakat. Pelayanan prima menjadi penting dijalankan oleh mahasiswa dan instansi yang terkait dalam pelayanan masyarakat karena memiliki keuntungan baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, pelayanan prima dapat menunjang kelancaran dalam pembentukan jasa. Keberhasilan dalam hal ini akan menjadi dasar dalam mewujudkan budaya membaca di lingkungan eksternal. Pelayanan prima dapat berjalan dengan baik apabila dalam implementasinya menerapkan standar-standar pelayanan. Standar pelayanan yang dimaksud ialah pedoman atau dasar pelayanan yang telah dibuat sebelumnya oleh suatu instansi tersebut atau dapat pula melihat standar pelayanan secara umum dan memperhatikan pula kepuasan dari masyarakat terhadap jenis layanan yang telah diberikan. Kami menggunakan analisis SWOT untuk menentukan titik kelemahan serta kekuatan dari aplikasi yang telah kami buat. Dari kekuatan itu sendiri, aplikasi ini dibuat untuk mempermudah masyarakat dalam menghubungi suatu instansi terkait dalam hal meminta bantuan, antara lain kebakaran, kecelakaan, bencana alam, serta jasa pelayanan publik. Dengan memilih status bencana atau layanan publik dan menekan satu button saja, masyarakat akan langsung dihubungkan ke instansi terkait sesuai dengan bencana yang telah terjadi atau pelayanan publik yang dibutuhkan dan lokasi yang telah dihubungkan melalui GPS. Aplikasi ini tercipta karena keinginan untuk menciptakan kemudahan bagi masyarakat untuk menghubungi sebuah instansi terkait mengenai bencana yang sedang terjadi atau dialami dan serta pelayanan jasa yang diperlukan hanya dengan menekan satu tombol saja. Dikarenakan bencana alam hanya terjadi di waktu-waktu tertentu saja, sehingga kemungkinan aplikasi ini tidak rutin digunakan dalam hal bencana alam oleh masyarakat. Terdapat peluang dari sebuah aplikasi ini meningkatkan keamanan
dan meminimalisir gangguan yang sering ada saat ini, seperti kejahatan dan tindakan kriminal atau bantuan yang diperlukan. Akses bisnis kepada generasi milenial akan terbuka lebar, serta mempermudah menggait kalangan masyarakat bagi pengguna, terutama kaum wanita atau ibu-ibu. Dari segi ancaman tersendiri, regulasi hukum belum matang dan bisa berubah sewaktu-waktu. Adanya masyarakat yang belum adaptif terhadap perubahan dalam bidang teknologi informasi, serta banyaknya perkembangan teknologi lainnya yang serupa dan bertambah dengan inovasi-inovasi yang ada. Pada sistem kerja panic button Android yang pertama, pada tampilan aplikasi terdapat beberapa button yang berbeda. Setiap button menggambarkan kondisi bencana serta pelayanan publik yang dibutuhkan. User atau pengguna memilih button sesuai kondisi yang sedang mereka hadapi. Kemudian setelah user memilih button pada aplikasi, jaringan aplikasi akan mengirimkan sinyal ke user untuk dilakukan olah data. Sinyal yang dikirimkan berupa kondisi bencana atau pelayanan publik, serta titik GPS, serta register user yang memilih button tersebut. Kemudian, server yang menerima akan melakukan olah data untuk menentukan langkah selanjutnya yang akan dilakukan sesuai situasi bencana yang sedang dihadapi atau pelayanan publik yang serta dibutuhkan oleh user atau penggunanya. Kemudian, mengirimkan laporan ke masing-masing instansi terkait untuk menanggulangi. Setelah itu, instansi terkait yang telah menerima laporan langsung merespon dengan melakukan tindakan sesuai dengan instansinya masing-masing untuk menanggulangi situasi bencana atau pelayanan publik yang dibutuhkan oleh pengguna atau user tersebut. Untuk strategi marketnya sendiri, kami menggunakan media sosial sebagai strategi pertama untuk mempromosikan panic button Android. Ada beberapa platform aplikasi yang kita gunakan, yaitu pertama YouTube, kedua Facebook, ketiga Instagram, dan terakhir Twitter. Dapat disimpulkan bahwa panic button Android merupakan aplikasi yang dibuat untuk mempermudah masyarakat dalam menghubungi suatu instansi terkait dalam hal meminta bantuan, antara lain kebakaran, kecelakaan, hingga bencana alam, serta pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti pembelian bahan baku makanan, pengantaran kiriman, pemasangan kerusakan listrik, aliran air PDAM yang terhambat, dan lain sebagainya. Dan aplikasi ini juga dapat digunakan oleh suatu perusahaan dalam divisi K3, bila mana unit pelaksana kerja lapangan terjadi musibah di lapangan. Aplikasi ini memanfaatkan sistem GPS untuk menandai lokasi yang dikirim oleh pengguna dan langsung menghubunginya ke sebuah instansi terkait untuk menanggulanginya. Namun, masih terdapat kekurangan pada aplikasi ini dan kami akan selalu melakukan inovasi yang terbaik demi meningkatkan kualitas aplikasi panic button Android ini dan menciptakan akses bisnis yang luas kepada generasi milenial. Berikut adalah susunan tim panic button Android. Yang pertama yaitu Abdurrahman Bakti sebagai CEO, yang kedua Budiono Jaya Pratama sebagai manajer, yang ketiga Taufik Hidayat sebagai programmer, dan yang terakhir yang keempat adalah Alif Bagaskara sebagai marketing. Sekian dan terima kasih.